Shalom Bethany Sydney at home, shalom, shalom. Boleh lambaikan tangannya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online saudara. Dan saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak usah peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Jangan sampai kita terintimidasi, jangan sampai kita menjadi takut dan tidak berdaya. Tapi selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan semesta pencipta langit dan bumi, yang di dalamnya kita bernaung dan berlindung. Amin saudara, amin. Yang amin boleh saya undang bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih. 1 minggu lagi kami lewati bersama dengan Engkau. Dan tidak pernah sekalipun Kau membiarkan kami. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Dan kalau pagi ini kami masih boleh beribadah secara online, kami percaya penyertaan-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu itu tidak kekurangan sedikit pun Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang terus bersama-sama dengan kami, menghibur kami, menguatkan kami. Sehingga dimanapun kami berada saat ini, kami berdoa Tuhan, kami mau buka hati kami. Dan kami mau bawa persembahan kami yang terbaik kepadamu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau beribadah Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa ibadah kami di dalam Kau tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja memimpin kami sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan hanya di dalam nama Yesus, kita yang siap untuk memulai ibadah kita. Boleh sama-sama katakan, amin. Saudara, saya mau buka ibadah kita juga dengan satu ayat, Zefanya 3 ayat 17 yang berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang hendak memberi kemenangan. Ia hendak membarui engkau dengan sukacita dan ia bergirang karena engkau di dalam kasih-Nya. Mari saudara, saya ajak kita semua, apapun keadaan dan kondisi kita saat ini, kita mau tabur ucapan syukur kita. Kita mau tabur puji-pujian kita sebab ada kuasa di balik pujian. Amin saudara, amin, haleluya. Yang amin boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri saudara sekalian. Kalau masih ada di antara engkau yang masih duduk, mari kita bangkit berdiri. Meskipun kita ada di rumah, tapi kita mau sungguh-sungguh jadikan ini sebagai ibadah kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi katakan segala puji, la puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari saudara, lebih lagi kita mau tabur ucapan syukur kita. Mari biarkan puji-pujian kita akan mengubahkan situasi kita. Sebab di atas puji-pujian kita Allah bersemayam. Amin. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya,
saudara. Soraklah, haleluya. Hey hey, soraklah, haleluya. Hey hey, haleluya. Haleluya, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Untuk Tuhan kita, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Saudara pemazmur berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari saudara, kita sama-sama juga mau belajar satu lagu yang baru ini dari Bethany Sydney Worship, saudara. Kata Tuhanlah pembelaku, Tuhan pembelaku. Amin. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, bangunlah, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku. Puji Dia sebab namanya yang kudus. Naikkan syukur, nyanyikan nyanyian baru. Dengan segenap hati bermazmur. Katakan lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai segenap jiwaku. Puji Dia sebab namanya yang kudus. Naikkan syukur, nyanyikan nyanyian baru. Dengan segenap hati bermazmur. Kesetiaan-Mu teruji di setiap waktu. Tuhan Kau pembelaku, Tuhan Kau penolongku. Takkan ku goyah karena ku tahu Kau yang menopangku. Bersama-Mu Yesus ku lakukan perkara besar. Kemenangan telah Kau jamin bagiku. Percaya boleh sorakan, yang percaya boleh terus sampaikan tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Dengan imanmu katakan, pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku. Puji Dia sebab namanya yang kudus. Naikkan syukur, nyanyikan nyanyian baru. Dengan segenap hati bermazmur. Tuhan Kau pembelaku, Tuhan Kau penolongku. Kebaikan-Mu takkan berlalu dari hidupku. Tiada yang sanggup pisahkanku dari kasih-Mu. Kesetiaan-Mu teruji di setiap waktu. Tuhan Kau pembelaku, Tuhan Kau penolongku. Takkan ku goyah karena ku tahu Kau yang menopangku. Bersama-Mu Yesus ku lakukan perkara besar. Kemenangan telah Kau jamin bagiku. Lebih lagi katakan, Tuhan Kau pembelaku, Tuhan Kau penolongku. Kebaikan-Mu takkan berlalu dari hidupku. Tiada yang sanggup pisahkanku dari kasih-Mu. Kesetiaan-Mu teruji di setiap waktu.
Bersamamu Yesus ku lakukan perkara besar. Kemenangan telah kau jamin bagiku. Katakan kemenangan. Kemenangan telah kau jamin bagi. Sekali lagi katakan kemenangan. Kemenangan telah kau jamin bagiku. Amin Tuhan. Yes Lord, we believe Lord. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu sudah menjadi bagian kami Tuhan. Sebab Engkau sendiri yang sudah menetapkan bahwa kami adalah lebih dari orang-orang yang menang. Kami adalah lebih dari pemenang. Sebab Kristus Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo saudara, saya ajak kita terus angkat suara kita, angkat pujian kita, angkat sembah kita. Jangan biarkan kondisi kita yang menentukan pujian kita, tapi sebaliknya, biarkan pujian kita itu yang akan mengubahkan kondisi kita. Dan sebab Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya, sebab Allah bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Sehingga itu percayalah saudara, pada hari ini, pada saat engkau mengangkat tanganmu, pada saat engkau mengangkat suaramu, mengangkat pujianmu dan pengagunganmu kepada Tuhan semesta pencipta langit dan bumi, Dia tidak tinggal diam saudara. Dia tidak tinggal diam. Sebab Dia akan datang menyertaimu, menolongmu, menguatkanmu. He will show himself strong untuk orang-orang yang berharap kepadanya. Dia akan mencurahkan kekuatannya bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Karena itu terus saudara, terus angkat pujianmu, angkat sembahmu. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari saudara sendiri angkat lagu ini dan katakan, ku menyembah. Terus sembah Dia saudara. Dalam kekudusan hadirat-Nya, datang bawa segenap hidupmu, segenap jiwamu. Hampiri Aba, hampiri Dia di dalam tahta kasih karunia-Nya. Yes. Katakan kekuatanmu hanya di dalam Dia. Katakan Yesus, Yesus Kaulah segalanya untuk kami Tuhan. Angkat wajahmu, angkat suaramu dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Saudara, Tuhan ingatkan sekali lagi mengenai kejadian pada saat bangsa Israel dikepung oleh musuh-musuhnya. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan kepada saudara apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu. Raja Yosafat memilih pasukan pemuji penyembah untuk berada di barisan paling depan. Dan mereka mengangkat suara, mengangkat pujian dan berkata bahwasanya Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saudara, kalau boleh saya undang kita perkatakan ini dengan iman. Katakan dengan suara yang keras saudara, dimanapun kau berada saat ini. Katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau baik, Engkau Tuhan yang baik, dan bahwasanya kasih setiamu besar, kekal untuk selama-lamanya. Bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu kekal. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, pada saat pujian itu dinaikkan, pada saat para pemuji itu mengangkat suara mereka, maka Tuhan melakukan penghadangan atas musuh-musuh Israel. Dan saudara, saya percaya saat ini pun Tuhan sedang bekerja. Walaupun kau tidak bisa melihat, walaupun kau tidak bisa merasakan, tapi percaya dengan imanmu saudara, Dia terus bekerja untuk menopangmu, untuk menolongmu, untuk melakukan penghadangan atas musuh-musuhmu. Dan Dia akan bekerja untuk memutarbalikkan keadaanmu. Apapun keadaan yang tidak enak yang sedang kau alami saat ini, percaya saudara, pada saatnya, indah pada waktunya, kau akan melihat mujizat, kau akan menerima kemenangan, kau akan menerima terobosan, kau akan menerima breakthrough, kau akan menerima pemulihan, kau akan menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Oh, yang percaya boleh berikan sorak-sorai dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Terus dengan imanmu saudara, rasakan kuasa kasih-Nya sedang erat mencengkram saat ini. Yes, yes Lord. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Katakan lagi saudara, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari sembah Dia, mari angkat pujianmu, mari angkat pengagunganmu, mari angkat suara sorak-sorai, mari angkat suara kemenangan, mari angkat suara imanmu. Kami rasakan kemenangan, kami terima kemenangan, kami terima pemulihan. Haleluya. Kiarana yarala bashere, sikirana yarala bashandu, sangkahana yarala bayarala baseke. Terus angkat suaramu, saudara. Terus angkat puji-pujianmu, angkat sembahmu. Dengan imanmu kau perkatakan bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang perkasa. Dia yang sanggup memulihkanmu, Dia yang sanggup menebusmu dari lubang kubur, Dia yang sanggup melakukan mujizatnya, Dia yang sanggup menebusmu, Dia yang sanggup menebus hidupmu dan memahkotaimu dengan kasih dan rahmatnya. Terus angkat suaramu menyembah, angkat suaramu. Kami rasakan keperkasaanmu Tuhan, selalu menopang kami, selalu menguatkan kami. Kami rasakan kebaikanmu yang menyertai kami. Takkan pernah sekalipun kau biarkan kami, takkan sekalipun kau meninggalkan kami, takkan sekalipun kau melepaskan genggamanmu atas hidup kami. Sebab itu kami mau bernyanyi, sebab itu kami mau bermazmur, sebab itu kami mau berkata, Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh dahsyat, Tuhan sungguh hebat, Tuhan sungguh setia, Tuhan sungguh besar. Kiarana yarana masyanda harana masikira batakarana yarana masukur, kirambana karana yarana masyiki. Terus rasakan hadiratnya, saudara. Terus rasakan Dia sedang datang memelukmu, meneguhkanmu. Terus rasakan Dia merangkul kau saat ini, dan Dia berkata, jangan takut, aku tetap Tuhan yang menggendongmu. Bahkan sampai putih rambutmu, aku tetap Dia yang menggendongmu. Aku telah melepaskan engkau, aku telah menolong engkau, dan aku akan terus melakukannya. Sebab aku adalah Allah yang setia, demikian firman Tuhan. Sebab aku adalah Allah yang setia. Sekalipun kau melalui air, kau tidak akan dihanyutkan. Sekalipun kau melalui api, tapi nyala api tidak akan menghanguskan engkau. Sebab akulah Allah Israel penolongmu, demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terus katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shikira batakara dayarada bayarada bashukuru tukuru dududududu. Sikira batakara la 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 la. Sikira dayarala bayarala basoro. Sikira nadara ire. Sikira dayarala bashindara na bayarala basi. Sikira dayarala baso. Kiara na yarala bashando, si kiara na takara la yarala base. Tak pernah ku ragukan karyamu.
Mujizat-Mu nyata di hidupku saat aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Meski ku tak melihat jalan yang telah Kau sediakan bagiku, namun ku mau tetap percaya sampai sesuatu terjadi. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Aku percaya. Terus dengan imanmu saudara, dengan lantang kau perkatakan bahwa kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau lebih dari sanggup untuk menolong kami Tuhan. Yes Lord. Ada bagiku ajaib perkasa perbuatan. Lebih lagi kau katakan, aku percaya. Walaupun aku belum bisa melihat Tuhan, tapi aku percaya hati-Mu untukku Tuhan. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya janji-Mu teguh Tuhan. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan, meskipun kami belum bisa melihat, tapi kami percaya hati-Mu untuk kami Tuhan. Dan karena itu kami mau bersyukur Abba. It is well with my soul. It is well with my soul. Hati kami tenang Tuhan berada di dekat-Mu. Hati kami tenang berada di dekat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Allah Immanuel itu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Terus angkat suaramu, angkat wajahmu, angkat pengagunganmu. Katakan kekagumanmu atasnya. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Biarlah Kristus Yesus Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang olehnya, oleh namanya
karunia kita diselamatkan. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Lebih lagi kau katakan, kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Dialah satu-satunya Allah yang layak terima sembah, yang layak terima pujian, yang layak diagungkan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory to you, Lord. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yang bertahta, berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan pagi ini. Kami percaya kami sudah disembuhkan, kami sudah dimerdekakan, kami sudah dibangkitkan, kami sudah dihidupkan, berkemenangan bersama-sama dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya setiap benih firman yang ditabur pagi ini akan menemukan tanah yang terbaik di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buah-buahnya dinikmati oleh orang banyak, dinikmati oleh bangsa-bangsa, dan nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kita semua yang percaya dan diberkati boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasihi. God is good all the time, and all the time God is good. Salam 1000 berkat buat semua saudara. Terima kasih Pak Bernard dengan Bu Sandra yang sudah memimpin praise and worship. Oh haleluya. Selamat datang. Welcome to the Bethany Sydney at home. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Juli. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan tentunya terima kasih kepada semua saudara yang sudah mengizinkan saya dan membuka rumah saudara. Saudara sudah mengizinkan kami datang masuk dalam rumah saudara, di ruang tamu saudara, atau di ruang makan saudara, di living room, atau mungkin bahkan ke kamar tidur saudara. Terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah walaupun secara online. Saya minta maaf, praise and worship kita tidak bisa full band seperti biasanya. Ini karena kondisi kita masih di dalam lockdown dan stay at home order. Memang tidak disangka-sangka, saya tidak menyangka bahwa gereja akan tutup saudara-saudaraku. Tetapi kita harus percaya Tuhan itu masih bertahta, Dia in control, dan masih banyak gereja yang dibuka. Dan sekarang gereja malah dibuka di rumah saudara masing-masing. Bukankah itu luar biasa? Teruslah berdoa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Percayalah bahwa Sydney, New South Wales, Australia akan mencapai zero local transmission dan badai COVID ini akan berlalu. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Ketika saya melihat cuplikan pertandingan sepak bola Euro Cup, saya melihat stadion itu 60.000 orang penuh. Mereka tidak pakai masker, mereka kumpul. Oh saya berkata Tuhan, ini bisa terjadi. Bahkan masih ada KKL lagi di stadion-stadion. Gereja-gereja akan penuh. Biarlah kita berdoa untuk hal itu. Amin saudara-saudara. Oh haleluya. Bagi saudara yang baru pertama kali, mungkin saudara membuka YouTube atau membuka Facebook melihat siaran ini dan saudara belum pernah hadir di Bethany Sydney, selamat datang, welcome. Saudara pun termasuk
keluarga kami secara rohani. Sebetulnya selalu ada souvenir bagi saudara yang pertama kali datang, tetapi nanti kalau kita sudah on-site, saudara datang di Powerhouse setiap minggu 9.30, ada album Bethany Sydney Worship buat souvenir saudara, ada buku juga buat semua saudara yang belum memilikinya, puji Tuhan. Jadi pengumumannya adalah semua aktivitas kita, baik itu FA, baik itu Youth Awaken, semuanya sudah online di grup masing-masing. Pak, bagaimana dengan ibadah minggu depan? Tunggu sampai pengumuman selanjutnya, tetapi kemungkinan besar kalau melihat situasi Sydney seperti ini, kita pun masih online. Tetapi saya mengingatkan kepada saudara, bagi saudara yang mengikuti School of Ministry, kelas Salvation maupun kelas Holy Spirit, ya, selesai ibadah ini nanti akan ada pelajaran secara online melalui Zoom. Bahkan kelas Holy Spirit nanti saya yang akan mengajar, kuliah umumnya jam 5 sore ini adalah pengajaran yang terakhir. Dan ada pengumuman yang penting bagi semua murid SOM, bahwa ujian saudara ditunda tanggal 25 Juli nanti. Ujian saudara adalah secara online juga, secara Zoom. Jadi saudara harus hadir Minggu 25 Juli secara online. Kenapa bukan minggu depan 18 Juli? Karena 18 Juli itu akan dibuat minggu tenang untuk belajar dan kelas-kelas untuk catch up kelas bagi saudara yang belum memenuhi attendance 85%, ya. Jadi bagaimana Pak dengan wisuda yang harusnya minggu 25 Juli terpaksa kita tunda. Jadi saya terpaksa dengan berat hati mengumumkan kepada saudara bahwa ulang tahun gereja Church Anniversary yang ke-15 itu kita delay atau kita postpone. Bukan di-cancel loh saudara-saudaraku, akan ditunda, akan di-delay sampai kita mencari waktu di mana restoran Silver itu bisa muat semuanya 300 lebih supaya semua saudara bisa ikut bersama-sama. Saya mengerti Pak Andri memberikan informasi ada 43 keluarga, ada 150-an yang sudah daftar, tetapi kita harus menundanya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan pengumuman saya yang selanjutnya adalah saudara harus selalu aktif terkoneksi dengan gereja sehingga saudara mendapatkan informasi itu baik di Facebook, baik di WhatsApp, baik di Instagram. Dan pastikan saudara memiliki informasi warta gereja walaupun warta gereja kita secara online. Download Bethany Sydney apps di Google Store atau di Apple Store. Saudaraku, dapatkan saudaraku warta gereja ada di apps, ada di website supaya saudara bisa membaca, saudara bisa mengikuti perkembangan gereja kita, ya. Terus berdoa saudara-saudaraku, berdoa itu penting pada saat ini. Ya, Premier Gladys berkata engkau tidak boleh besuk, engkau tidak boleh pergi ke tetangga atau ke rumah keluarga, stay at home. Mungkin ini waktunya kita lebih banyak berdoa. Ingat khotbah saya minggu lalu Taman Getsemani, bahwa doa itu harus dilatih. Rasul-rasul pun masih bisa tertidur saudaraku karena mereka tidak melatih. Bagaimana kita melatih seperti latihan badani. Bagi saudara yang suka berdoa, saudara suka memuji, menyembah, ada pertemuan doa secara Zoom. Kalau saudara melihat layar ini adalah foto-fotonya di mana mereka berdoa. Memang foto bersama ini kurang bagus karena mereka mungkin tidak siap, tetapi kita bisa melakukannya lebih baik lagi Kamis yang akan datang. Amin. Saya berdoa supaya saudara bisa ikut join di dalam pertemuan doa kita. Oh, haleluya. Dan ini minggu tanggal 11 Juli adalah minggu yang kedua. Dan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Berdoa untuk Sunday School. Dan ini penting untuk mengingatkan setiap orang tua bahwa tugas saudara dan tugas saya adalah mendoakan anak-anak kita. Dan saya mau pesan kepada saudara ayat yang saya ambil dalam Yesaya pasal yang ke-11, topiknya Raja Damai yang akan datang. Ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Perhatikan ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Ya,
kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Memang ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus, tentang kedatangan Raja Damai itu. Tetapi bukankah kita semua, bukankah anak-anak kita pun disebut anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan? Haleluya. Jadi saya mau setiap orang tua yang mempunyai anak, setiap orang tua yang punya cucu, cicit, saudara yang punya keponakan, saudara guru sekolah minggu, saudara punya anak-anak kecil yang saudara kasihi, saya mau saudara berdoa ayat ini dan berkata bahwa Roh Kudus akan turun kepada anak-anak kami. Oh, the Holy Spirit will rest upon our children. The spirit of wisdom and the spirit of understanding, the spirit of counsel and the spirit of might, the spirit of the knowledge and the spirit of fear of the Lord. And our children, our grandchildren, our nephew, our niece will delight in the fear of the Lord. Amin, amin, amin. Saya mau saudara tulis di live chat YouTube, jika saudara ibadah melalui YouTube, jika saudara ibadah melalui Facebook, saudara tulis di komen Facebook, saudara katakan bahwa Roh Kudus turun, Roh Kudus ada atas anak saya. Saudara tulis itu, Roh Kudus ada atas cucu saya. Roh Kudus ada atas keponakan saya. Roh Kudus turun atas anak-anak saya. Kalau perlu saudara sebutkan nama anak-anak saudara. Amin. Ketika saudara mengetik, kita pun akan berdoa. Saya akan tumpang tangan, atau kalau saudara punya waktu, saudara bisa mengajak anak kecil saudara untuk datang, saudaraku, dan tumpang tangan. Atau nanti malam, atau nanti sore, ketika saudara tumpang tangan, saudara mengulangi doa yang seperti ini. Mari kita berdoa. Saya mengajak saudara satu doa yang simpel buat anak-anak saudara. Oh, Roh Kudus akan turun atas anak kami, atas cucu kami, atas cicit kami, atas keturunan kami. Oh, haleluya. Dan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan turun atas anak kami. Dan anak-anak kami kesenangannya, hobinya adalah takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Oh, haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita dan mengembalikan persepuluhan kita. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas nama gereja kepada semua saudara yang sudah transfer. Semua data pemberian saudara ada di warta gereja. Dan ini adalah kita sudah melewati end of financial year. Bagi saudara membutuhkan tax deductible receipt, saudara bisa kontak Bu Cindy atau Pak Yudi. Itu akan dikirim kepada saudara via email, sehingga saudara bisa memakai itu untuk tax return saudara. Bagi saudara yang membutuhkannya untuk nanti tahun yang akan datang, end of financial year 2022, saya ingatkan, ketika saudara transfer, pakailah account atas nama saudara, login atas nama saudara, ya. Dan juga saudara perlu cantumkan di situ nama lengkap saudara, karena gereja hanya akan bisa memberikan tax deductible receipt ketika saudara transfer ke building fund dengan nama yang lengkap, resmi, dan yang muncul di bank statement gereja. Itulah yang akan dikeluarkan kepada saudara. Oh, haleluya. Sekali lagi terima kasih. Saya sangat diberkati menjadi senior pastor Bethany Sydney, karena saya melihat semua saudara itu murah hati dan transfer. Dan saya mau menguatkan saudara. Haleluya. Karena saya tahu ketika saudara memberi kepada Tuhan di rumah Tuhan ini, di rumah ini, saya tahu hati saudara ada di rumah ini. Hati saudara ada di Tuhan. Ya, seringkali saudaraku kita memakai istilah Tuhan melihat hati. Ya, 1 Samuel pasal 16, ketika topik Daud diurapi menjadi raja, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke rumah Isai, ya, dan ketika dia melihat anaknya yang paling tinggi, yang kekar, yang namanya Eliezer gagah, Samuel berkata, wow, di hadapanku adalah raja yang diurapi, ya, begitu tampan, begitu gagah, tetapi yang pasti tidak punya 2 lesung pipit seperti saya. Oh, haleluya. Ya, tetapi Tuhan merebuke, Tuhan menegur Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati kita, saudara. Dan ayat ini diulang-ulang, saudaraku. Contoh Yeremia 11:20, Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, menguji batin, menguji hati. Yeremia 20, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Yeremia 12 ayat 3, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tuhan itu bisa melihat dan menguji hati kita. Makanya Daud bisa ngomong, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Tuhan melihat hati. Tetapi mungkin banyak orang berkata, Pak, maksudnya apa hati? Salah satu standar pengukuran Tuhan melihat hati adalah pemberian saudara. Karena pemberian saudara itu mencerminkan hati kita kepada Tuhan. Saya membaca sebuah pantun begitu, dan saya ingatkan kepada saudara, saya akan membacakannya, tetapi ini bukan datang dari orang Kristen ya saudara-saudara. Tetapi ini adalah satu pelajaran yang baik, karena pantunnya berkata, uang membongkar akhlakmu, ya. Kemudian dilanjutkan demikian, itu judulnya ya. Saya mulai membacanya. Mau tahu akhlak seseorang? Cobalah berurusan dengan uangnya. Mau tahu kejujurannya? Coba percayakan dia mengelola uang. Mau tepat janjinya? Coba pinjami dia uang. Mau tahu kasih sayangnya? Coba minta bantuan uang padanya. Mau tahu harga dirinya? Coba sering makan bersama. Lihatlah inisiatifnya untuk membayar. Mau tahu kezolimannya? Coba bekerja padanya dan lihatlah bagaimana dia memberi upah. Percayalah, orang yang terlihat baik akan ketahuan palsunya saat berurusan dengan uang. Wow, ketika saya membaca ini saya pikir, wow, bukankah ini yang Alkitab juga berkata? Matius pasal yang ke-6 ketika perikopnya mengumpulkan harta, dia katakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bukankah Lukas 12 ketika menuliskan tentang perikop hal kekhawatiran, jangan kau khawatir, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur sebab hamba tahu Tuhan bahwa jemaat Bethany Sydney ini mereka mengasihi Tuhan, mereka masih transfer ya Tuhan, tidak dipaksa, keluar dari kerelaan hati sebagai tanda hati mereka, batin mereka. Tuhan, Engkaulah yang melihat hati mereka, di mana mereka cinta kepada rumah ini, di mana mereka tertanam di dalam rumah ini, di mana mereka bertumbuh di rumah ini, di mana mereka memuji, menyembah, mendapatkan firman di rumah ini, dan mereka memberi. Engkaulah yang membalasnya ya Tuhan, berdasarkan hati mereka masing-masing. Engkaulah yang melipat gandakannya. Engkaulah yang membuat mereka berhasil dan memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Oh haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Saya tahu kalau online ini, saudaraku, ada banyak gangguan. Saudara ada mungkin ada kopi, ada teh, ada snack, ada makanan ya, atau di meja saudara. Mungkin saudara pun juga bisa jalan-jalan ke toilet, ke kamar mandi. Tetapi saya mau 45 menit paling lama ini saudara stay, saudara fokus, saudara buka hati supaya firman Tuhan ini disampaikan kuat dan masuk di dalam setiap hati saudara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, saya memberikan judul tema khotbah pada pagi hari ini, pahlawan yang gagah berani. Saya mengambil ceritanya adalah cerita dari Gideon.
Sebetulnya saya berpikir panjang, saudaraku, berdoa, apakah perlu saya menyampaikan ini, karena saya pernah berkhotbah tentang Gideon, bahkan membuat dramanya di gereja berapa tahun yang lalu. Kita mengambil buyung kosong dan memecahkannya di gereja. Kalau saudara ingat akan hal itu, saudara. Tetapi ketika saya membaca surat redaksi hari ini di Warta Gereja, saudara perlu baca Warta Gereja. Bapak kok tahu? Ya karena saya sudah baca duluan, saudaraku, karena dikirim duluan. Dan tugas hari ini adalah Bu Helena menulis surat redaksi, berkata penyertaan Tuhan sangat sempurna. Beliau kehilangan teman pelayanannya di Jakarta, dipanggil Tuhan karena COVID dan lain sebagainya. Tapi apapun yang terjadi tetap mempercayai bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Dan itu menyentuh saya tulisan itu, saudaraku. Sehingga saya jadi mantap untuk menyampaikan ini. Pahlawan yang gagah berani. Oh haleluya. Mari kita buka bersama-sama Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon talbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, perhatikan, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi dia sedang ketakutan, dia sedang bersembunyi. Tiba-tiba di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya berdoa supaya perkataan malaikat Tuhan ini yang diutus Tuhan kepada Gideon menjadi rema, seperti Tuhan memakai saya untuk menyampaikan kepada saudara, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bangsa Israel ketakutan, Gideon ketakutan, dia penakut, dia pengecut. Dia bersembunyi, dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi. Bukankah hari-hari ini kita seakan-akan dengan lockdown, kita disuruh bersembunyi di rumah masing-masing, tidak ketemu dengan orang, supaya kita bersembunyi dari serangan COVID begitu, dan virus yang tidak kelihatan, musuh yang tidak kelihatan, tetapi membuat panik berjuta, miliaran orang di seluruh dunia. Virus yang tidak kelihatan bisa membunuh, bisa membuat orang sakit. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara yang sama. Tuhan yang tidak kelihatan, Roh Kudus yang tidak bisa saudara lihat, itu pun nyata, itu pun real, dan dia tinggal bersama dengan saudara, dia menyertai saudara. Itu sebabnya datang satu firman kepada saudara, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya mau saudara yang ibadah di YouTube live, saudara tulis di live chat, Tuhan menyertai saya, pahlawan yang gagah berani. Jika saudara ibadah melalui Facebook live, tulis di komen, saya percaya Tuhan menyertai saya, pahlawan yang gagah berani. Setelah saudara menulisnya itu, mengetiknya, saya tunggu saudaraku, karena saya bisa melihat dan saya mau setiap jemaat Bethany Sydney at home, saudara partisipasi. Setelah saudara ngetik, saudara taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, Tuhan menyertai saya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi dengan suara yang keras saudaraku ya. Kalau saudara mengucapkannya di gereja mungkin saudara malu-malu ya. Tapi sekarang kan di rumah saudara masing-masing. Dan ingat, faith come from the hearing, and the hearing by the word of God. Iman itu timbul dari pendengaran, mendengar firman dan firman Tuhan. Taruh kedua tangan saudara di dada, ucapkan sekali lagi. Berkhotbah kepada diri saudara, bernubuat kepada diri saudara, ucapkan kepada diri saudara, Tuhan menyertai saya, pahlawan yang gagah berani. Semua berkata amin, amin, amin. Dia menyertai saudara.
Oh, dia memang tidak kelihatan, dia tinggal. Oh, dan kalau yang tidak kelihatan namanya COVID-19 bisa membuat saudara sakit. Oh, Roh Kudus yang tidak kelihatan ini menyertai saudara, bisa menyembuhkan saudara, menguatkan saudara, empower saudara, memberikan kekuatan, memberikan pengurapan kepada saudara. Oh, haleluya. Kita sambung pembacaan teks kita ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Oh, seringkali kita juga berkata yang sama. Kalau saya bawa statement itu di tahun 2021, jika Tuhan menyertai kami, kenapa kok COVID dibiarkan? Kenapa lockdown dibiarkan? Kenapa krisis ekonomi dibiarkan? Kenapa pekerjaanku harus tutup? Kenapa restoranku harus tutup? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya sambung lagi, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Dan bukankah seringkali kita juga ngomong yang sama seperti Gideon? Ucapan seseorang yang takut, ucapan seseorang yang penakut. Oh, di mana perbuatan-perbuatan Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab? Di mana tanda ajaib, di mana mujizat yang dikotbahkan oleh pendeta-pendeta. Oh, banyak hamba Tuhan berkata, bukankah Tuhan itu ajaib, bukankah Tuhan itu hebat. Oh, kalau saya lanjutkan lagi teks ini ya toh. Ini adalah ungkapan orang yang takut, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku Tuhan mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah Tuhan yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Sekali lagi, tetapi akulah Tuhan yang menyertai engkau. Oh, haleluya, haleluya. Poin saya yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara. Saya mau saudara perhatikan poin saya yang pertama ini. Saudara harus ingat bahwa saudara dan saya punya musuh. Saudara dan saya harus ingat bahwa kita punya enemy. Dan tujuan daripada musuh ini adalah selalu mau mencuri iman saudara kepada Tuhan. Musuh ini mau mencuri worship saudara kepada Tuhan. Musuh ini mau mencuri penyembahan, doa saudara, percaya, keyakinan saudara kepada Tuhan. Ya. Oh, kenapa saya berkata demikian? Karena di dalam konteks ini kalau saudara perhatikan, dan kalau kita kembali ke ayat yang pertama, di Hakim-Hakim pasal 6, Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat pelindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Kita semua tahu firman ini Tuhan taruh dalam hati saya percaya ini paralel dalam situasi kita saat ini. Di mana kita sembunyi, mencari tempat-tempat pelindungan. Orang Israel membuat pelindungan di gunung, di gua, di kubu-kubu. Mereka tidak tinggal lagi di kota. Mereka tidak tinggal lagi di rumah mereka masing-masing. Mereka tinggalkan tempat tinggal mereka. Mereka sembunyi di sana, saudara-saudara. Dan seringkali kita dalam keadaan yang sama seperti ini. Dan saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh musuh. Ayat yang ketiga. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, memusnahkan hasil tanah itu. Perhatikan, memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza.
dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, lembu, dan keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel sangat melarat, bukan, Alkitab tidak memakai sangat miskin, karena ini lebih daripada miskin kin begitu, makanya memakai istilah sangat melarat, dan itu hanya muncul di dalam teks ini. Tetapi yang luar biasa ketika saudara membaca teks ini, bangsa Israel itu bersembunyi di gunung-gunung, di gua-gua, tempat yang jauh, dan mereka harus bercocok tanam, berternak. Ketika setiap kali mereka panen, datang musuh beratus-ratus ribu, saudara-saudara. Bapak tahu dari mana baca ayat selanjutnya, saudara-saudaraku ya? Karena yang mati yang pertama di tahap pertama 120.000 orang, saudara. Oh, lembah itu bergelimpangan, untanya aja tidak terhitung banyaknya. Berarti manusianya lebih banyak daripada tidak terhitung. Karena untuk memelihara satu unta kan butuh yang naik, butuh yang kasih makan. Jadi lebih banyak musuhnya, banyak, lembah itu ditutupi. Dan ketika mereka datang, Midian, Amalek, semua orang timur, mereka perhatikan, mereka tidak membunuh orang Israel. No. Mereka tidak membinasakan manusianya, mereka mengambil bahan makanannya dan tidak menyisakannya. Kambing, domba, keledai, semuanya mereka ambil, saudaraku, tidak disisakan. Makanya mereka miskin, saudara-saudara. Kan lebih enak mereka mati dibunuh selesai. Ini enggak, saudaraku. Sengaja musuh itu membiarkan mereka hidup, tetapi merampok begitu, mencuri begitu. Dan kemudian musim menabur berikutnya, musim menuai berikutnya, sama lagi. Mereka datang, mereka ngerampok, mereka mengambil, tidak disisakan. Tapi mereka dibiarkan hidup, saudara-saudara. Oh, bukankah ini paralel saat ini, saudara-saudaraku? Oh, betapa musuh ini mau mencuri iman, saudara. Mau mencuri damai sejahtera, saudara. Mau mencuri sukacita, saudara. Sehingga saudara panik. Sehingga fobia, kenapa kok nggak selesai? 18 bulan lebih kok nggak selesai? Nggak ada tanda-tandanya selesai. Indonesia masih lockdown. Oh, masih banyak terjadi berita begini. Bayangkan dari 10 kota yang paling dangerous di dunia ini karena COVID-2 dari Indonesia, Jakarta, dan Surabaya. Kita semua kaget, saudara-saudara. Tetapi dari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa itulah namanya iblis. Makanya the devil atau setan atau pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa iblis itu tidak akan bisa membunuh saudara. No. Iblis tidak akan bisa membinasakan saudara. Tidak, kenapa? Karena kita semua tahu hidup itu ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus itu harus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Supaya dia menjadi Tuhan atas segala orang yang hidup maupun orang yang mati. Sebab kita baik yang mati maupun yang hidup, kita ada di dalam Tuhan. Oh, haleluya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tetapi pencuri itu hanya bisa membunuh saudara, hanya bisa membinasakan saudara otomatis ketika iman saudara dicuri. Ketika iman saudara diambil, ketika worship saudara, ketika doa saudara sudah tidak ada lagi, ketika saudara mulai meragukan Tuhan, ketika saudara mulai bertanya-tanya di mana perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana ini, atau kok rasanya kok tidak pernah mendengar berita yang saudara-saudara, itu justru tujuan daripada iblis. Ya, makanya tujuan daripada gereja adalah membuat saudara semakin percaya. Tujuan saya berkhotbah supaya saudara tetap beriman, tetap menyala, tetap mempercayai Tuhan. Kenapa saya berkata demikian?
Ya, ini adalah pattern daripada iblis ketika dia menghancurkan Ayub, saudaraku. Sebetulnya apa sih tujuan daripada iblis itu? Kelihatan jelas ditulis di Ayub 1 ayat yang ke-11. Jamah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi ini tujuannya iblis. Di Ayub 2 ayat yang ke-5, jamahlah tulang dan dagingnya, Ayub pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bukankah ini tujuan daripada iblis? Dia tidak membunuh Ayub, dia tidak membinasakan Ayub, dia cuma mengambil. Dia mengambil asetnya, dia mengambil hartanya, mengambil pegawainya, mengambil pelayannya, mengambil uangnya, mengambil statusnya, mengambil 7 anak laki-lakinya, mengambil 3 anak perempuannya, tetapi tidak mengambil nyawanya. Dibiarkan hidup. Oh, saudaraku, bukankah sama dalam keadaan Gideon? Mereka dibiarkan hidup. Jadi kayak kerja gitu, suruh nabur, suruh menuai bekerja, kemudian diambil begitu, saudara-saudara. Tetapi apakah dengan iblis mengambil Ayub, hartanya diambil, bahan makanannya diambil, kesehatannya diambil, dan lain sebagainya, apakah mereka bisa mengambil worship, komitmen, iman daripada Ayub? No. Karena apa? Karena ketika itu semua terjadi, saudara membaca Ayub 1 ayat yang ke-20, maka berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, tetapi terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oh, haleluya, haleluya. Dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi ketika saudara mendengar banyak berita duka dari Indonesia, ketika saudara mendengar banyak berita negatif, ketika COVID berusaha mencuri iman saudara, dengar pahlawan yang gagah berani, jangan kehilangan iman. Pahlawan yang gagah berani, tetaplah percaya. Hai pahlawan yang gagah berani yang ada di Bethany Sydney at Home, tetap melayani, tetap membaca firman, jaga imanmu. Pahlawan yang gagah berani, biarlah ketika kita mendengar berita itu, kita sujud, kita menyembah, dan kita berkata, oh, apapun yang terjadi, the Lord gives or the Lord takes away. Apapun yang terjadi, diberi atau diambil, tetapi I personally will worship the Lord. Pahlawan yang gagah berani tetap beriman kepada Tuhan. Semua pahlawan yang gagah berani katakan amin, amin, amin. Oh, haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, loh Pak, saya bukan pahlawan. Saya bukan pahlawan yang gagah berani. Inilah sekarang saya masuk poin saya yang kedua. Ya, saya juga mengerti karena Gideon pun seorang penakut. Gideon pun seorang pengecut. Jadi poin saya yang kedua adalah cara mengubah pengecut atau penakut menjadi pahlawan yang gagah berani adalah menaruh iman kepada Tuhan. Ayo sekarang semua saudara yang ibadah di YouTube live, tulis, ketik di live chat, saya menaruh iman kepada Tuhan. Jika saudara ibadah di Facebook live, tulis di komen Facebook, saya menaruh iman kepada Tuhan. Setelah saudara mengetik, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, saya menaruh iman kepada Tuhan. Sekali lagi lebih kuat, saya menaruh keyakinan saya menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Katakan amin. Oh, itu satu-satunya cara merubah orang yang takut menjadi berani. Bukankah Gideon seperti itu? Bukankah dia berkata, Tuhan, dengan apa ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, akulah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara perlu tahu bahwa dari seluruh Israel, suku yang paling kecil adalah Manase. Dari semua suku Manase itu, tribe yang paling kecil adalah kaum keluarga daripada Gideon. Dari kaum keluarga yang paling kecil ini, dari yang terkecil ini adalah keluarga ayah daripada Gideon. Dan Gideon itu adalah yang paling muda. Artinya apa? Dia adalah yang terkecil dari yang terkecil dari yang terkecil dari yang terkecil, begitu.
Dan terjemahan yang lain, dia poor, dia miskin lagi. Saudara bisa bayangkan, sudah bukan siapa-siapa, datang dari tempat keluarga, background tidak terpandang, yang paling kecil, yang paling muda, paling tidak berarti. Tetapi Tuhan datang kepadanya dan berkata, aku menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Aku menyertai engkau dan engkau pasti akan berhasil memukul kalah orang Midian sampai habis. Hari ini saya mau sampaikan yang sama. Jika saudara berkata, Pak, saya pun datang dari kelompok yang terkecil, dari yang terkecil, dari yang terkecil, dari yang terkecil, miskin, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi engkau memang dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan bimbang, tidak bisa melihat masa depan, tetapi datang kepada firman Tuhan kepada saudara, Tuhan menyertai engkau, engkau akan berubah dari penakut menjadi pahlawan yang gagah berani. Satu-satunya cara ketika saudara dan saya menaruh iman bukan kepada kemampuan manusia, karena memang manusia tidak bisa berbuat apa-apa, menaruhnya kepada Tuhan. Dan the power of God itulah yang akan memampukan saudara. The power of God itulah yang akan memampukan kita semuanya. Oh, haleluya. Dan kalau saya bisa loncat dan memberikan contoh lain kepada saudara, ingat kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan yang kaya, yang disebutkan di dalam Markus pasal 5, Matius 9, dan Lukas pasal 8. Loh, Bapak kok tahu kalau dia kaya? Karena Alkitab jelas berkata, dia menghabiskan semua uangnya, dia bisa pergi ke berbagai macam tabib, ya toh, dan keadaannya jadi buruk. Nah, seseorang yang bisa pergi ke banyak dokter, pergi ke banyak ahli, itu pasti banyak uang, saudara-saudaraku ya. Tetapi keadaannya tidak menjadi lebih baik, tetapi dia mengalami pendarahan. Dan saya mau berkata, dia pun seorang penakut, dia seorang yang takut, dia gemetar. Karena apa? Ya simple, karena apa? Karena dia pendarahan, dia dalam kategori najis. Jadi dia tidak boleh kumpul, dia tidak bisa sosial, punya kelompok komunitas, dia harus social distance ya. Makanya saya pilih cerita ini, saudaraku, bukan social distance 1,5 meter dari satu, seperti kita di Sydney, kita disuruh 1,5 meter begitu, atau 4 square meter rule, 2 kali 2 satu orang berjarak-jarakan. No, kalau dia harus jauh, saudara. Dari jauh dia harus berseru najis, 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 karena dia tidak boleh bersentuhan. Kalau dia bersentuhan, orang yang bersentuhan dengan dia menjadi najis, kira-kira begitu, saudara. Takut tertular. Jadi saudara bisa bayangkan, dia itu sembunyi, dia sendirian, dia tidak punya teman, keluarganya, orang yang dia cintai tidak bisa mendekat kepada dia, hidup soliter sendirian. Bukankah ini paralel, saudara-saudaraku, dengan keadaan kita sekarang? Dalam kondisi yang seperti itu, saudara-saudara. Dan kalau dia melanggar, saudara-saudara, dia berdekatan, menyentuh satu kerumunan dan ketahuan. Ya, kalau di Sydney, saudara, ketahuan, saudara cuma dikasih fine gitu sama polisi, begitu ya. Dendanya paling berapa sih? $100, paling mahal mungkin $400. Iya apa iya, saudara-saudara? Kalau saudara melanggar distance. Tapi kalau perempuan ini enggak, saudara, bisa dilempari batu, mati. Tetapi perhatikan, Alkitab berkata demikian, saudara, ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa dari belakang? Ya, karena konteksnya itu, saudara. Oh, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia berulang-ulang berkata kepada dirinya, jika aku bisa menjamah jubahnya. Oh, dan karena imannya kepada Tuhan, selama aku bisa memegang Tuhan, selama aku bisa menaruh imanku kepada Tuhan, selama aku bisa menyentuh Tuhan, selama aku bisa memegang dan menaruh kepercayaanku kepadanya, maka aku akan sembuh. Dan iman yang ditaruh kepada Yesus itu, mau menaruh iman, memegang Yesus itu membuat dia berani, membuat dia kehabisan tenaga 12 tahun loh, pendarahan loh, saudara-saudaraku. Mungkin sudah tidak kuat, tetapi iman itu membuat tubuhnya kuat. Iman itu membuat dia berani. Iman itu membuat dia maju. Dan saudara perhatikan di ayat yang ke-30, pada ketika itu juga
Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara-saudaraku, saudara perlu tahu bahwa apakah Yesus tidak tahu siapa yang menjamah? Dia tahu persis, saudara-saudaraku. Dia tahu persis kuasa kesembuhan itu keluar dan dia tahu persis wanita itu. Oh, he is God, saudara-saudaraku. Ya, toh. Tetapi kenapa dia tanya ini? Dia mau mengajar murid-muridnya. Dia mau mengajar orang sekelilingnya. Dia mau mengajar saudara dan saya. Supaya kita memperhatikan apa yang sesungguhnya terjadi. Murid-muridnya berkata demikian, engkau lihat Tuhan begitu banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desakan, menjamah engkau. Tetapi tapi kok engkau ngomong siapa menjamah aku? Saya mau katakan kepada saudara, seakan-akan Yesus berkata, yes I know, ya aku tahu. Banyak orang pegang jubahku, banyak orang pegang aku. Oh, tetapi jamahan yang megang aku ini beda. Yang memegang aku ini beda, karena ketika mereka pegang aku, tidak ada yang keluar begitu. Ya karena mereka pegang cuma coba-coba. Belum tentu lah. Cobalah pegang. Tetapi yang megang ini betul-betul desperate, yang megang ini betul-betul beriman, yang megang ini betul-betul menaruh iman begitu kepada aku, sehingga ketika dia pegang, iman itu kontak dan iman itu melepaskan the power of God, melepaskan kesembuhan itu. Itu bedanya, saudara-saudara. Banyak orang yang pegang Yesus, banyak orang menjamah Yesus, banyak orang beribadah, banyak orang berkata mereka percaya, banyak orang berkata mereka beriman. Tetapi ini berbeda. Oh, haleluya. Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Oh, saya berdoa supaya saya bisa berkata yang sama seperti Yesus berkata kepada wanita ini. Oh Bethany Sydney, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Engkau disertai oleh Tuhan. Dan engkau menaruh iman kepada Tuhan. Dan ketika engkau menyentuh Tuhan dengan imanmu, ketika engkau menaruh iman itu kepada Tuhan, saya mau berkata yang sama, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, engkau sembuh dari segala penyakitmu, engkau diberkati sampai anak cucumu, engkau disertai Tuhan. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil karena Roh Kudus menyertai engkau. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Poin saya yang terakhir, ya. Saya melihat jam di sini, waktu saya sudah habis, saudara-saudaraku. Ya, jadi jangan kemana-mana, jangan jalan-jalan, jangan ambil makanan, saudara perhatikan. Poin saya yang ketiga, simple, saudara-saudaraku. Pahlawan itu harus pergi berperang. Pahlawan mau tidak mau harus pergi ke medan peperangan dan dengan senjata firman Tuhan. Sekali lagi, senjatanya adalah firman Tuhan. Saya mau saudara tulis di YouTube live chat ini, saudaraku. Ini yang terakhir saya mau saudara tulis. Senjataku adalah firman Tuhan. Saya mau jika saudara ibadah melalui Facebook komen, saudara tulis di komen Facebook, senjataku adalah firman Tuhan. Oh, saudara taruh tangan saudara di dada sambil berkata, senjataku adalah firman Tuhan. Lebih kuat lagi, senjataku adalah firman Tuhan. Katakan amin. Sebab firman Tuhan itu ajaib, firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu Yesus itu sendiri. Firman itu powerful, firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam, memisahkan sendi dan sumsum. Dan firman itu begitu dia keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan melaksanakan seperti yang ku kehendaki dan akan berhasil. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dan kalau saudara melihat konteks judges atau hakim-hakim ini, Gideon ini, kembali kepada kisah ini. Setelah Tuhan berjanji, ya toh, dia menyertai, apakah langsung terjadi mujizat? No. Gideon tetap harus pergi berperang.
Dan memang peperangan itu Tuhan yang berikan kemenangan. Mujizat terjadi, saudara-saudara. Mereka tiba di lembah itu, semuanya bergelimpangan, mati, saudara-saudaraku. Ya, bunuh-bunuhan begitu. Tetapi harus ada action daripada Gideon untuk maju pertama berperang. Itu maksudnya, saudara-saudara. Karena apa, saudaraku? Janji itu bisa didapatkan. You need to fight for the promise of God. Engkau harus berperang untuk itu. Saya tidak bermaksud untuk keselamatan. Keselamatan itu free of charge. Seringkali saya mengajar by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ya, hanya karena kasih karunia melalui iman dalam Kristus. Kita semua tahu kita tidak bisa membeli keselamatan kita. Tetapi ada banyak janji Tuhan yang berbicara saat ini, saudaraku. Contoh. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Peace that surpasses all understanding. Damai itu Tuhan janjikan. Damai itu saudara terima, masuk melalui Roh Kudus. Haleluya. Tetapi saudara perlu berperang untuk mendapatkan damai itu. Supaya apa? Supaya damai itu tidak dicuri. Karena apa? Ada banyak yang mau mencurinya. Harus di-keep, harus dipertahankan begitu, harus dipercayai. Jadi ketika saudara mendengar berita masih ada damai. Saudara mengerti maksud saya? Itu yang saya maksud. Contohnya, the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan adalah perlindunganmu. Sukacita itu kita terima dari Tuhan, tapi kita perlu mempertahankannya. Karena apa? Karena orang Kristen itu, kehidupan orang Kristen disebut orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Maksudnya apa? Artinya setiap kali saudara menang, artinya berarti saudara memenangkan satu persoalan. Saudara melewati satu cobaan. You have to go pass over through the water. Ya, engkau harus melewati air, tetapi engkau tidak akan terhanyutkan. Engkau melewati api, tetapi engkau tidak akan terbakar hangus. Artinya apa? Artinya kita harus berperang. Ya, Gideon senjatanya apa? Kalau saudara melihat ya, senjatanya cuma buyung kosong, sangkakala di tangan kanan, sulu atau obor di tangan kiri. Aneh bukan? Masa perang bawa buyung? Masa perang bawa sangkakala? Tapi kalau saudara melihat Samgar, ketika dia berperang, dia senjatanya cuma tongkat penghalau lembu. Ketika Ehud punya senjata, dia cuma punya pedang belati yang kecil sehasta 30 cm. Saudara melihat seorang perempuan namanya Yael, dia istri daripada Heber, orang Keni. Senjatanya apa? Pada waktu dia membunuh Sisera, panglima bala tentara Raja Kanaan, hanya dengan palu dan patok kemah. Saudara membaca di Hakim-Hakim pasal 9, ada seorang perempuan, kita tidak tahu siapa namanya. Dia membunuh Abimelek hanya dengan batu kilangan, memecahkan batu kepalanya. Sudah batu kilangan. Saudara melihat Simpson memakai tulang rahang keledai. Kenapa kok senjatanya aneh-aneh? Supaya mereka tahu, supaya kita yang hidup di zaman ini, kita mengerti bahwa semua orang yang pahlawan, yang gagah berani, senjatanya itu senjata yang biasa. Tetapi karena Tuhan, makanya Tuhan bisa pakai senjata itu melakukan perkara yang besar. Dan senjata saudara dan senjata saya jelas adalah firman Tuhan. Dan firman ini sudah diberikan kepada saudara. Dan biarlah firman ini saudara pakai, saudara renungkan, saudara ucapkan, saudara praktekkan, saudara pakai untuk melawan situasi krisis saat ini. Saudara melawan situasi mental saat ini. Saya mengerti, saudaraku, 3 minggu lockdown di Sydney. Semua orang sudah komplain, semua orang berbicara kesehatan mental terganggu dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Firman Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara harus berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah aku berlari, aku berlindung, dan di sanalah aku diselamatkan, nama Tuhan. Oleh sebab itu, setiap pahlawan yang gagah berani, saya mau saudara bangkit berdiri dimanapun saudara ikut ibadah online ini. Mungkin saudara di ruang tamu, mungkin saudara di ruang makan, mungkin saudara di tempat tidur saudara, atau dimanapun saudara bangkit berdiri. Hai pahlawan yang gagah berani, mari kita akan berperang. Mari kita akan maju melawan yang tidak kelihatan ini. Atmosfer kepanikan yang tidak kelihatan. Kita melawan atmosfer COVID-19 yang tidak kelihatan ini. Hanya dengan firman Tuhan. Ayat yang terakhir, sambil saudara berdiri. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan
bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk merobohkan, meruntuhkan benteng-benteng. Mari tutup mata saudara. Mari kita mulai berdoa. Jika saudara bisa berdoa di dalam roh, berdoa di dalam roh. Kurabakashikita karabakashanda. Kurabakashikita karabakashikita karabakushanda. Hiribikishikita karabakashanda labakashanda. Kuribikishikita karabakashanda. Hai pahlawan yang gagah berani, jangan takut dan jangan bimbang. Haleluya. Tuhan datang kepadamu dan berkata, aku menyertai engkau. Pahlawan yang gagah berani, mari kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Mari kita mulai menegakkan kepala kita, mulai percaya bahwa sesungguhnya kita sudah punya senjata, yaitu firman Tuhan diberikan kepada kita. Kita punya senjata itu karena Roh Kudus itu sudah turun dan tinggal di dalam kita. Oh haleluya. Sehingga kita tidak bimbang. Mari saudaraku mulai berdoa di dalam roh, atau saudara mulai bisa mengucapkan dengan kata-kata iman bahwa aku percaya, bahwa aku percaya, bahwa aku percaya. Aku tidak takut lagi, aku tidak bimbang lagi, aku tidak stres, aku tidak frustrasi. Aku punya sukacita, aku punya damai sejahtera, aku punya kasih dari Tuhan. Melewati lockdown yang berkepanjangan ini, aku percaya Tuhan bertakhta, Tuhan punya rencana. Oh, iblis tidak akan bisa mencuri imanku. Aku akan seperti Ayub, I will still bless the name of the Lord. Aku akan memuji Tuhan sepanjang waktu. Aku mau berkata Tuhan itu baik, bahwa perbuatannya itu ajaib, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh, aku percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang sanggup membelah lautan, Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang sanggup memulihkan keluarga kami, Engkau yang sanggup menyembuhkan negara kami, Engkau sanggup memulihkan kota kami, Engkau menolong setiap jemaat ya Tuhan, setiap jemaat yang sedang mengalami kesulitan, mengalami tekanan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini berbicara kuat ya Tuhan. Hamba tahu hamba sangat terbatas karena hanya seperti manusia, perkataan-perkataan manusia, tetapi firman-Mu berkuasa. Oh, melewati broadcast ini, melalui YouTube, melalui Facebook ya Tuhan. Oh, biarlah urapan Tuhan itu mengalir dan menjamah mereka. Jamah, jamah, jamah. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Urapi, urapi, urapi setiap pahlawan yang gagah berani ini. Dan mereka akan pergi, mereka akan menyelamatkan keluarga mereka, menyelamatkan bangsa ini di dalam doa melalui senjata firman Tuhan ini. Kami akan memakai senjata ini setiap kali Tuhan melalui mulut kami. Kami akan mengucapkan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan positif. Sebab kami tahu firman Tuhan berkuasa. Dan Kau sudah menaruh senjata itu dalam lidah dan bibir kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau menghiburkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengar. Mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan tolong. Hamba berdoa ya Tuhan Kau menyembuhkan mereka yang sakit. Hamba berdoa Kau menghiburkan mereka, Kau memulihkan keluarga mereka. Dan hari ini kami berdoa ya Tuhan dari benua Australia ini, untuk setiap keluarga teman yang kami kasih yang masih ada di Indonesia, yang mengalami proses, mengalami bencana COVID pandemi. Tuhan tolong Kau jaga Tuhan, Kau lindungi mereka. 1,000 rebah di sebelah kiri mereka, 10,000 di sebelah kanan mereka. Itu tidak akan menimpa mereka. Tuhan, Kaulah sumber pertolongan, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kau tolong Tuhan mereka Tuhan. Kami pun tidak berdaya, kami tidak bisa pergi ke Indonesia, tetapi Kau tolong mereka Tuhan. Setiap mereka yang terkena positif COVID, dalam nama Yesus sembuh. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang sederhana ini, yang menghiburkan kami bahwa kami, apapun background kami, Engkau menyebut kami para pahlawan yang gagah berani. Engkau menyebut kami the mighty warrior of God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan pada akhir ibadah ini kami membuka kedua tangan kami, menengadahkan wajah kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dibesarkan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kerajaan-Mu dilebarkan, Injil diberitakan, Nama-Mu semakin dielulukan, ditinggikan.
Kami juga membuka kedua tangan kami, menengadahkan wajah kami, sebab kami percaya berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, penyertaan yang sempurna, penyertaan yang ajaib, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus menyertaimu, memberkatimu, menyembuhkanmu, memulihkanmu. Hai pahlawan yang gagah berani, terimalah ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus Kristus kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah online. Jangan terburu-buru matikan broadcast ini. Kita akan mendengar sebuah pujian lagu original song dari Bethany Sydney Worship. Takkan ku lupa kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ini akan menjamah, akan menjadi berkat buat semua saudara. Sampai jumpa minggu depan, masih dalam Bethany Sydney at Home. Tuhan Yesus memberkati. Salam 1000 berkat. Perbuatanmu ajaib, menolong dan memulihkanku. Hatiku penuh dengan pujian syukurku kepadamu. Ku ingat kau mati bagiku. Sungguh ku berharga di matamu, tak layak ku terima, hatiku bersyukur kepadamu. Takkan ku lupa pertolonganmu, takkan ku lupa kebaikanmu. Anugerahmu melimpah bagiku, ajaib perbuatanmu. Takkan ku lupa kesetiaanmu,
terjadi di hidupku. Pertolonganmu lagi kan terjadi di hidupku. Oh, kan terjadi di